itu ucapan sekarang. Jadi ucapan tapi hakikatnya merupakan sikap hidup. Sikap hidup muslim itu terpancar dari ucapannya. Kita menikmati itu sikap hidup. Melihat sesuatu yang hebat, masya Allah. Sikap hidup. Melihat sesuatu yang luar biasa, subhanallah, maha suci Allah. Sambil kita ucapkan, sambil kita renungi kalimat itu, melahirkan sikap hidup. Melihat sesuatu yang luar biasa, Allahu Akbar, yang besar cuma Allah. Gak perlu mengagumi yang selain itu. Sikap hidup. Ucapan jujur, tapi ucapan jujur yang terbenam dalam hati menghasilkan sikap hidup. Ini status Sabang ini sebagai tema dari segi apa ya? Manusianya, kelemahan sumber daya manusia telah menyebabkan kelemahan dalam kalau tidak memang untuk meningkatkan kerjasama kita dengan orang asing. Jadi orang-orang pengusaha nanti kalau belajar kerja minimal bahasa Inggrisnya harus tahu. Iya, sumber daya manusianya bisa kita tingkatkan. Ya, demikian saudara perbincangan kami dengan Kadis Perindak dan UMKM Kota Sabang, Bashir Yudin, menyangkut kesiapan produsen botol dalam menghadapi pasar ASEAN 2015 ini. Terima kasih dan selamat sore. Beserta kerabat kerja dari RRI Luxmale, Moabu, Pakemu, serta studio produksi Salang dan Singkil, produser pelaksana Samsul Omar, dan pendahuluan siaran Dr. Andes Haji Salman, beserta para kepala RRI Stasiun se-Aceh mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
menghadirkan Voice of Islam. Jadi manusia itu Allah sudah memberikan akal untuk bisa memahami petunjuk Allah Subhanahu wa taala tentang bagaimana cara memenuhi naluri secara baik dan benar, sehingga itu bisa memuaskan dan menenangkan hati tanpa merusak manusia itu sendiri. Nah, kalau dalam masalah ini terjadi penyimpangan, pasti selalu ada penyebabnya. Ya, karena secara fitrah manusia itu terlahirnya itu murni. Ini satu hal yang menurut saya dan juga sangat tidak pantas kalau kita dengan gampang, dengan mudah ngasih julukan pahlawan. Apalagi buat orang yang sebetulnya perlu dipertanyakan, benar gak sih jasanya itu besar buat orang lain? Benar gak sih yang dia kerjakan diterima sama Allah atau enggak, kan gitu. Nah, jadi kekacauan sekarang ini yaitu orang enteng aja, gampang aja ngasih buat pahlawan tanpa memperhatikan jasanya apa, manfaatnya apa, dan kira-kira amalnya itu sama Allah disukai atau dibenci. Voice of Islam. Voice of Islam. Of Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Indonesia, jumpa kembali dengan saya Laili Tiana dalam program Voice of Islam. Kerja bareng media Islamnet dengan radio kesayangan kamu ini. Dan seperti biasanya, selama 30 menit ke depan Voice of Islam akan menemani ruang dengar kamu dalam rubrik Cewek Only. Rubrik Cewek Only ini akan diasuh oleh narasumber yaitu Mbak Asri Suparniati. Beliau adalah penulis buku Cewek Only. Dan saat ini Mbak Asri sudah hadir di samping saya, sudah duduk manis. Ya, langsung saja kita sapa ya. Assalamualaikum Mbak Asri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, sepertinya semangat banget ya. Kayaknya semangat ya Mbak ya. Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, dari kelihatan dari suara menjawab salamnya itu semangat ya. Mudah-mudahan sobat muda juga sama ya semangatnya seperti kita di sini. Nggak boleh kalah sama yang muda. Nggak boleh kalah ya. Ya. Tuh, yang tua aja semangat, yang tua. Yang lebih tua aja semangat. Sobat muda harus lebih semangat dong ya di rumah gitu, apalagi mendengarkan Voice of Islam. Dan kali ini Cewek Only akan membahas tema berkerudung kok pacaran ya. Kayaknya sobat muda juga pasti udah sering dong ya menemukan cewek-cewek berkerudung ya di jalanan, di mall atau di mana terlihat sedang berdua-duaan, bergandengan tangan sama yang namanya lawan jenis atau cowok. Ya entahlah apakah itu cowoknya atau kakaknya, yang jelas kalau di jalan bermesra-mesraan pasti sudah identik dong ya, kalau ya bisa dianggap sebagai pasangan. Karena memang zaman sekarang kayak gini yang namanya punya cowok, punya pacar itu kayaknya udah jadi tuntutan hidup nih buat para remaja cewek khususnya, dan tidak terkecuali buat para muslimah. Nggak sedikit juga loh ya para muslimah itu yang berkerudung tentunya, terus malah juga pacaran gitu. Dan yang bikin lagi gemes nggak malu-malu gitu di tempat umum teriakan, terus pegang-pegangan, bercanda-bercandaan, tuh rangkulan gitu ya. Gimana rasanya ini yang lihat gitu ya, kita sebagai muslimah yang berkerudung, gimana image-nya di depan umum, dan sebenarnya apa boleh menurut Islam yang seperti itu. Nah, pasti sobat muda penasaran kan, pengen tahu jawabannya, makanya tetap dengerin terus sampai selesai gitu ya acara ini, dan jangan kemana-mana kalau misalkan nggak bibik. Langsung saja kita bincang-bincang dengan Mbak Asri nih ya tentang berkerudung nih, kok cewek berkerudung yang pacaran. Nah, Mbak Asri gimana Mbak melihat fenomena pacaran yang kayaknya nggak bisa dilepaskan dari dunia remaja nih Mbak? Iya benar banget Mbak Laili, kayaknya memang pacaran itu sudah bagian dari gaya hidup remaja ya. Dan sekarang yang namanya cewek itu harus punya cowok, iya kan, masyarakat biasa ya. Artis aja kalau jalan sendirian ya pasti ditanyain gitu kan, apa ya pacaran, karena dia masih jomblo ya, pasti ditanya-tanya kapan sih married dan sebagainya. Hanya rese lah kalau melihat orang yang lagi jomblo gitu ya. Sebaliknya kalau ada artis yang gandengan